Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sholihah sholihah kelas 5 STT Utsman bin Affan? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingat ya, pandemi belum berakhir, senantiasa menjaga protokol kesehatan dan menjauhi kerumunan dan selalu berdoa kepada Allah agar pandemi ini cepat berlalu. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Semoga Allah memberikan pemahaman yang baik kepada kita semua. Baik, untuk materi hari ini kita ada di tema 5G, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 4 dan 6, muatan pembelajarannya bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, menggali teks narasi sejarah, mengelompokkan informasi teks narasi sejarah, memberikan pendapat, menuliskan informasi, mendengarkan dan membuat kesimpulan tentang teks narasi sejarah. Disiapkan buku paket tematik 5G-nya beserta alat tulis ya. Untuk semua yang tidak ada di buku paket, bisa kalian langsung catat di buku tulis kalian. Kita mulai yang pertama, tentang teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah adalah teks yang membahas peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau ya. Cara menggalinya yang pertama sama seperti teks dengan cermat, membaca teks dengan cermat. Yang kedua, menggaris bawahi gagasan pokok setiap paragraf. Yang ketiga, mengelompokkan informasi dalam teks menggunakan kata tanya. Yang keempat, menjawab pertanyaan yang diberikan dengan menggunakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Sebenarnya baik teks eksplanasi, kemudian cara-cara mendapatkan informasi, mengumpulkan pendapat, kesimpulan atau ringkasan, hampir semua inti materinya tuh sama ya. Dimulai dengan membaca teks dengan cermat ya. Kalau di sebelumnya kita mencari gagasan pokok, di sini pun mencari gagasan pokok, hanya bedanya kita menggaris bawah. Ya, kemudian mengkelompokkannya dengan menggunakan kata tanya adik Simba atau 5W1H. Baik, untuk mengelompokkan informasi teks narasi sejarah, ya kita bisa melakukan dengan apa yang namanya peta pikiran ya atau mind mapping. Yang pertama, ya ini ada di buku paket ya. Di pembelajaran 2 ini sudah ada informasinya. Yang pertama, untuk membuat peta pikiran itu kita menggunakan kata tanya adik Simba ya. Apa untuk menanyakan nama, di mana menanyakan tempat, kapan menanyakan waktu, siapa menanyakan tokoh, terus mengapa menanyakan penyebab, dan bagaimana menanyakan cara. Ini kalian wajib hafal tujuan dari kalimat tanya tersebut ya. Jangan sampai ditanya apa, kapan ditanya untuk apa, kalian tidak tahu ya. Jadi ini wajib tahu dan difahami sebelumnya. Setelah informasi dengan mengelompokkan menggunakan kata tanya sudah kalian dapatkan, maka tugas selanjutnya adalah membuat peta pikiran. Ya, sudah paham ya peta pikiran? Bisa menggunakan diagram, kotak, atau yang lainnya. Memberikan pendapat tentang isi teks narasi sejarah. Ya. Dalam memberikan pendapat suatu teks narasi sejarah, sampaikan pendapatmu disertai dengan alasan yang masuk akal dan gunakan bahasa yang santun. Ya, ini namanya pendapat ya, berarti dengan menggunakan bahasa sendiri, dengan cara pandang kita terhadap teks tersebut, tetapi disertai dengan alasan yang masuk akal. Jangan keluar dari konteks bacaan yang sudah disajikan. Pendapat itu terserah kita, tapi sampaikan dengan bahasa yang santun, yang baik, yang terarah dan berurut. Ya, itu memberikan pendapat ya. Jadi kalau ditanya setuju atau tidak, suka atau tidak, nah bagaimana pendapat kalian? Nah itu kalian boleh menyampaikannya. Menuliskan informasi penting teks narasi sejarah ya. Menuliskan informasi, kalau tadi kan kita menggali ya, menggali ada beberapa hal untuk menggali informasi dalam suatu teks narasi sejarah. Kalau sekarang menuliskannya, ya menuliskannya itu tadi kita menggunakan aspek adik Simba, kata tanya ya. Kita dalam satu paragraf kita bisa menuliskan berapa informasi. Kata adik Simba apa saja yang cocok dengan teks narasi di paragraf 1. Nah, itu kita tuliskan.
Ya, jadi kita bisa mengetahui per paragraf itu informasinya apa saja melalui adik Simba. Membuat kesimpulan, ya. Kesimpulan adalah hasil akhir suatu bacaan, ya. Kesimpulan dapat diperoleh dengan memahami isi bacaan secara keseluruhan, ya. Hasil akhir, tetapi diawali dengan membaca isi bacaan secara keseluruhan. Kesimpulan ini memudahkan seseorang, ya, tujuannya itu memudahkan seseorang untuk memahami garis besar teks secara keseluruhan. Biasanya kalau kita mau beli buku, kita suka ada ya di akhir, ya kan, apa sih yang memuat inti dari teks dari buku ini apa? Nah, itu kita bisa lihat resumenya gitu atau kesimpulannya, ya. Untuk menulis kesimpulan, yang pertama yang dilakukan adalah menentukan ide pokok, ya. Kemudian ide pokok ini diubah menjadi satu kalimat yang jelas, ya, menjadi paragraf yang utuh disertai dengan bahasa sendiri. Karena kesimpulan itu kan pendapat kita dari satu bacaan secara keseluruhan, ya. Tapi tetap harus menggunakan menentukan ide pokoknya. Mempresentasikan informasi teks narasi sejarah. Mempresentasikan berarti menyampaikan secara formal, ya, biasanya di depan umum. Informasi yang kita dapat dikelompokkan dengan menggunakan kata tanya adik Simba atau 5W1H. Setelah itu kita susun, ya. Kita kelompokkan ke dalam suatu paragraf yang baru dengan menggunakan kata baku, maksudnya ya, kata baku dan kalimat efektif. Kita sudah bahas ya tentang kata baku dan kalimat efektif. Jadi kita presentasikan nih apa yang telah kita temui dalam satu teks tersebut, ya, dari informasinya, dari menggalinya, dari membuat pendapatnya kita sampaikan secara berurut, ya. Kemudian ditulis dengan menggunakan kata baku dan kalimat yang efektif. Baik, di sini Ibu akan memberikan latihan, dikerjakan latihan halaman 42 pada buku paket. Di situ ada teks yang wajib kalian baca. Tugas kalian itu membuat 5 pertanyaan, ya. Tapi di sini kerjasama karena ini kan latihan bersama keluarga, ya. Kalian membuat pertanyaan dari teks yang ada di halaman 42. Setelah itu, pertanyaan ini kalian sampaikan kepada orang yang ada di rumah. Bisa kakak, ya. Kalau adik, bisa nggak kira-kira yang sudah baca pastinya yang sudah sekolah. Dan kalau bisa sudah kelasnya pun kelas 4, ya. Karena kan soalnya teksnya kan lumayan tinggi bahasanya. Atau orang tua kalian, ya. Orang tua kalian. Tapi dengan syarat kalau bisa orang tua kalian juga membaca teksnya dulu, jadi tahu nanti jawaban yang tepat seperti apa. Nah, jika jawaban anggota keluargamu benar, beri nilai skor sesuai skor. Betul 1, jadi soalnya kan ada 5, ya, bikin pertanyaannya 5. Nomor 1 sampai 5, skornya itu 2. Jadi kalau betul 1, skornya 2. Kalau betul semua, 5 kali 2, 10. Kalau betul 4, 4 kali 2. Betul 3, 3 kali 2. Ya, seperti itu. Setelah itu difoto, kirim ke Ibu paling lambat hari Selasa, ya, 8 Februari jam 8 pagi seperti biasa. Dan harus ada informasi jika ada keterlambatan dalam pengiriman jawaban. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Biasakan bertanya, mencatat dan mengulang materi yang Bapak, Ibu, Guru sampaikan. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.